Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hosidin dari kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemegang peran dalam penyebaran di Indonesia. Sejarah Indonesia tidak lepas dari berbagai peristiwa perang yang terjadi baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Perang tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti penjajahan, perbuatan kekuasaan, serta perlawanan rakyat terhadap penindasan. Dalam setiap perang terdapat berbagai pihak yang memegang peran penting dalam memicu, menyebarkan maupun mengendalikan konflik tersebut. Siapa saja pemegang peran dalam penyebaran perang di Indonesia? Apa penyebab terjadinya perang di Indonesia? Bagaimana dampak perang bagi masyarakat Indonesia? Mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam perang di Indonesia, memahami faktor penyebab terjadinya perang, mengetahui dampak dari pemegangan peran dalam penyebaran perang di Indonesia. Beberapa pihak yang berperan dalam terjadinya dan penyebaran perang di Indonesia antara lain penjajahan kolonial bangsa asing seperti Belanda dan Jepang menjadi pemicu utama perang di Indonesia karena melakukan penjajahan dan eksploitasi sumber daya. Contohnya adalah perang di Ponorogo yang terjadi akibat penindasan Belanda. Pahlawan nasional, tokoh-tokoh nasional memimpin perlawanan terhadap penjajahan seperti Pangeran Diponegoro dan Teuku Umar yang berujung melawan kolonialisme. Rakyat memiliki peran besar dalam pendukung perjuangan baik sebagai perjuang langsung maupun memberikan bantuan logistik dan moral. Kerajaan dan kesultanan kerajaan seperti Kesultanan Aceh dan Kerajaan Mataram ikut terlibat dalam peperangan melawan penjajah. Penyebab terjadinya perang di Indonesia: penjajahan dan penindasan, perbuatan kekuasaan wilayah, ketidakadilan ekonomi, perbedaan kepentingan politik. Dampak perang di Indonesia. Dampak positif: meningkatkan semangat persatuan, memperkuat rasa nasionalisme. Dampak negatif: banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, penderitaan masyarakat. Perang di Indonesia terjadi karena berbagai faktor, terutama penjajahan dan perebutan kekuasaan. Pemegang peran dalam perang meliputi penjajah, tokoh perlawanan rakyat, serta kerajaan. Perang membawa dampak besar, baik positif maupun negatif, bagi bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai, memperjuangkan para pahlawan dengan menjaga persatuan dan menghindari konflik bagi yang dapat merugikan bangsa. Buku Sejarah Indonesia, sumber pembelajaran sejarah sekolah, internet, artikel Sejarah Indonesia. Sejarah penyebaran konflik dan perang di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang terkait konflik dan perang. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan dunia. Sejak dahulu, wilayah Nusantara menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta keberagaman suku, agama, dan budaya. Kondisi ini seringkali memicu terjadinya konflik baik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan, maupun pengaruh dari pihak asing. Oleh karena itu, sejarah konflik dan perang di Indonesia perlu dipahami sebagai proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan faktor penyebab. Perkembangan konflik dan perang di Indonesia. Masa pro-kolonial sebelum kedatangan Eropa. Pada masa ini konflik terjadi antar kerajaan lokal di Nusantara. Aktor utama: raja dan elit kerajaan, panglima perang, kelompok suku atau etnis.
konflik antar kerajaan seperti Majapahit dengan kerajaan lain, ekspansi Kesultanan Demak dalam menyebarkan pengaruh Islam, menguasai wilayah dan jalur perdagangan, menyebarkan agama, membentuk aliansi atau melakukan penaklukan. Masa kolonial. Pada masa ini konflik semakin meluas karena adanya campur tangan bangsa asing. Aktor utama French Verenigd Otto's Company, pemerintah kolonial Belanda, kerajaan lokal, rakyat pribumi. Contoh konflik: Perang Diponegoro, Perang Aceh, peran Watch memonopoli perdagangan dan memicu konflik. Belanda menerapkan politik adu domba, divide et impera, elit lokal ada yang bekerja sama, ada yang melawan, rakyat menjadi kekuatan utama perlawanan. Masa pendudukan Jepang 1942-1945. Aktor utama Jepang, pemuda Indonesia, tokoh nasionalisme Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA, melatih pemuda Indonesia dalam bidang militer, mempersiapkan secara tidak kemerdekaan. Perang Kemerdekaan 1945-1949. Aktor utama Soekarno dan Muhammad Hatta, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Belanda, Sekutu Inggris. Contoh: Pertempuran Surabaya, agensi militer Belanda. Pemimpinan nasional menjalankan diplomasi. TNI dan rakyat melakukan perang gerilya. Belanda berupa kembali menjajah. Sekutu terlibat dalam konflik awal. Masa Orde Lama dan Orde Baru 1950-1998. Konflik berkembang menjadi lebih kompleks, melibatkan ideologi dan separatisme. Aktor utama pemerintah Indonesia, kelompok separatis, kekuatan global. Contoh: peristiwa geoterrorisme 1965, konflik di Aceh, Papua, dan Timur Timur. Pemerintah menjaga keutuhan negara. Kelompok separatis menuntut kemerdekaan atau otonomi. Kekuatan asing mempengaruhi melalui Perang Dingin, era reformasi 1998. Sekarang konflik berubah menjadi konflik sosial dan terorisme. Aktor utama pemerintah, masyarakat, kelompok ekstrim. Contoh: konflik Poso dan Ambon, aksi terorisme. Peran pemerintah menjaga stabilitas masyarakat, dapat menjadi pelaku maupun korban. Kelompok ekstrim menyebarkan ideologi kekerasan. Faktor penyebab konflik di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik, perbuatan kekuasaan dan pengaruh, faktor ekonomi, perbuatan sumber daya dan perdagangan, faktor ideologi dan agama, perbedaan keyakinan dan paham, faktor sosial, perbedaan suku dan adat. Dampak konflik dan perang. Dampak negatif: korban jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, trauma sosial, perpecahan masyarakat. Dampak positif: meningkatkan rasa nasionalisme, memperkuat persatuan bangsa, terbentuknya kekuatan militer nasional. Kesimpulan: sejarah konflik dan perang di Indonesia menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi. Selain itu, pengaruh asing juga memiliki peran besar dalam memperluas konflik yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. Pemegang peran dalam penyebaran dan mempertahankan diri dalam perang di Indonesia mencakup pengertian aktor utama dan contoh sejarahnya. Makalah pemegang peran dalam konflik dan perang di Indonesia. Penyebaran perang dalam konteks sejarah Indonesia. Pemegang peran dalam penyebaran
perang merujuk pada aktor-aktor individu maupun kelompok yang memicu, memimpin, menggerakkan atau mempertahankan kedaulatan melalui konflik fisik bersenjata dan diplomasi. Penyebaran seringkali merupakan respon terhadap kolonialisme, penjajahan asing, atau konflik internal demi mempertahankan kemerdekaan. Indonesia mengalami sejarah panjang perang, mulai dari perlawanan kedaerahan terhadap VOC Belanda, perang Diponegoro 1925-1830, hingga revolusi fisik 1945-1949. Pasca proklamasi, pihak-pihak yang terlibat mencakup aktor negara-negara, ulama, pemuda, dan tokoh asing. Peran utama dalam perang di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, pemegang perang dalam perang di Indonesia terbagi menjadi beberapa elemen utama. Pemimpin militer dan pejuang pihak Indonesia, Jenderal Sudirman, Panglima Besar yang memimpin perang gerilya melawan Belanda meskipun dalam kondisi sakit. Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa 1825-1830, perang terbesar dalam menghabiskan kas Belanda. Bung Tomo, tokoh yang mengakibatkan semangat juang rakyat melalui radio pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Cut Nyak Dien dan Teku Umar, pemimpin perlawanan Aceh terhadap Belanda yang tak pernah menyerah. Kepitaan Patimura, pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah ruang guru. Penjajah. Ulama dan santri memiliki peran krusial dalam menyebarkan semangat jihad melawan penjajahan. Kiai Haji Hashim Asy'ari melapori resolusi jihad yang membakar semangat rakyat dalam pertempuran Surabaya. Kiai Darip memimpin pertempuran melawan sekutu Nica di Kalender dan Pondok Gede. Pemuda dan Rakyat Pemuda menjadi jabatan antara rakyat bawah dan pemerintah serta menjadi pergerak revolusi fisik. Mereka terlibat langsung dalam pertempuran seperti Bandung Lautan Api dan perobokan bendera di Hotel Yamato. Aktor asing yang membantu dalam sejarahnya. Ada perjuangan asing yang justru memihak Indonesia seperti Yang Chil-sung, perjuangan asal Korea, Jepang di Garut, dan J.C. Prichen, kopral Belanda yang membelot. Bentuk penyebaran dan konflik perang di Indonesia disebarkan dan didukung melalui beberapa mekanisme perlawanan fisik gerilya, taktik perang yang dilakukan secara terputus-putus dan berpindah-pindah, dipimpin oleh militer dan rakyat. Mobilisasi masa, resolusi jihad ulama menggerakkan rakyat secara masif untuk perang suci melawan penjajah. Diplomasi, perjuangan meja perlindungan seperti perjanjian Linggarajati, Renville oleh tokoh politik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Perlawanan budaya, media, surat kabar, bumi petar. Pemegang peran dalam penyebaran perang di Indonesia adalah kombinasi antara pemimpin militer yang strategis, ulama yang membakar semangat, serta rakyat dan pemuda yang militan. Perang yang terjadi umumnya adalah respon pertahanan diri defensif terhadap agresi penjajah asing Portugis, Belanda, Inggris, Jepang demi kedaulatan negara. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.